Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa mengkaji kitab Al-Hikam di masjid ini. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang manfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Ilmu yang bisa mengangkat kehidupan kita sampai anak keturunan kita nanti, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan perantaraan ngaji ini diakui sebagai umat Muhammad, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man Sarqawi wa man Sarqawi Imam Sarqawi wa najamil ladina yata'allamuna wa 'allamuna. Hadzal kitab Wadasallahu sirrahum wa nawara tariqahum wa yuli darajatin wa ta'alana min barakatin wa amtir alaina ghasa karamatin bid daraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ru'ah jami masakhina wa masakhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal amwat. Sebut nama orang tua mbah-mbahnya. Ghafarallahu dzunuba wa nawwara tariqahum wa yuli darajatin wa ata alaina min barakatihim wa amtir alaina ghasa karamatin bid daraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'i ashabil huquqi 'alaina wa jamil ladina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi majlis ta'lim akmali wa fi hadal masjid. Wali sifaim wali salamati dinim wa dunya wa akhirahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع رجال الغيب أرواح المقدسة أغيثنا 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 بغوثة وانظروا إلينا بنظرة ثم إلى رقباء ونقباء ونجباء وأبدال وأوتاد وغوث وكتب أغيثنا 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 بغوثة وانظروا إلينا بنظرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمساكين ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Madza wajada man faqadaka wa man ladzi faqada man wajadaka laqad khaba man radiya dunaka badalan wa laqad khasira man bagha anka mutakhawwalan. Madza bermula sesuatu apakah wajada mendapati man faqadaka orang yang kehilanganmu wa maladzi wa ma bermula apakah itu alladzi perkara faqada yang mendapati siapa man faqada yang sepi atau yang kehilangan siapa man orang wajada yang telah mendapati siapa man ka kepadamu laqad khaba sungguh telah merugi siapa man radiya dunaka badalan orang yang telah rela terhadap selainmu sebagai ganti. Walaqad khasira dan sungguh rugi man bagha anka mutakhawwalan orang yang mencari rugi man bagha orang yang mencari anka darimu mutakhawwalan akan sesuatu yang dipindahkan atau mencari pindahan. Madza wajada man fakidaka, apa yang didapati orang yang kehilanganmu?
Fakidza syuhudaka artinya yang dimaksud kehilangan Allah itu fakidza syuhudaka artinya orang tersebut kehilangan menyaksikanmu. Walam yazad ila dawatil mukawwanat, orang tersebut tidak menyaksikan kecuali beberapa zatnya sesuatu yang tercipta alias makhluk. Wada kinayatun, wada ini merupakan kinayah atau sindiran. An kaunihi lam yazid, dari keberadaannya orang tersebut itu tidak mendapati kecuali sesuatu hakiron yang hina. Jadi serugi-ruginya orang adalah orang yang mendapati serugi-ruginya orang adalah orang yang hatinya sepi dari menyaksikan kehadirannya Allah. Orang tersebut hatinya tidak bisa menyaksikan sesuatu kecuali yang disaksikan makhluk. Ini adalah orang yang tidak ditolong oleh Allah. Jadi yang dimaksud mendapati Allah itu artinya hatinya seseorang itu senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bergantung siapa Allah, bergantung kepada Allah, lepas dari ketergantungan selainnya. Orang yang rugi, orang yang hina, orang yang hatinya nggak nyambung sama Allah. Bergerak lupa yang menggerakkan Allah, diam lupa yang mendiamkan Allah, berusaha lupa yang menciptakan dia bisa berusaha Allah, berhasil lupa berhasil itu ya karena Allah. Menurut dia ya makhluk itu sendiri nggak ada hubungannya dengan Allah. Itulah orang yang hina di dunia, ya hina di akhirat. Itulah yang dimaksud orang yang lupa dari ingat Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, an dzikri dari ingat aku, baik itu berupa Al-Qur'anul Karim atau ingat pencipta alam semesta ini, berpaling lupa. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Hati itu kalau menyandar kepada makhluk mesti jadi sempit, karena dunia ini adalah alam yang sangat kecil, alam yang sangat terbatas. Gak hanya apa yang ada di luar kita, dalam diri kita pun dibatasi oleh Allah. Pandangan kita, mata kita dibatasi kekuatannya. Kalau sudah usianya 40 ke atas sudah mulai rabun. Angan-angan kita, ketajaman pikiran kita juga dibatasi. Kalau sudah mulai tua, ya sudah mulai pikun. Belum makan udah ngomong makan, sandal dipakai dicari. Kita pengen makan, yuk makan, gak akan menghabiskan satu nampan sendirian. Perut kita terbatas, tapi nafsu kita ini sangat serakah, pengen semuanya dimakan. Padahal wadah perut kita terbatas. Apa yang gak terbatas di dunia ini? Bahkan umur kita juga terbatas. Lah orang yang menyandar kepada makhluk, hatinya nyandar kepada makhluk, itu nyandar kepada sesuatu yang terbatas.
Maka alam itu alam dunia ini dinamakan alam shogir, alam yang kecil. Kalau kita pengen luas, harus bertempat di alam yang besar, yaitu alam rohani. Rohaniah kita ini luas. Di dunia ini rohaniah kita dibungkus oleh jasad wadak. Tapi kalau sudah jasad halusnya rohnya keluar dari kurungan jasad wadaknya, akan keluar di alam yang luas, yaitu nanti di alam kubur. Ini lebih luas daripada alam dunia. Alam barzah lebih luas daripada alam dunia. Hal ini apabila kita tidak dipenjara. Jadi di dunia hatinya sudah nyambung sama Allah. Di dunia hatinya sudah nyambung kepada alam akhirat. Alam yang luas. Tapi kalau di dunia kita ini yang dipikirkan hanya alam dunia saja, sandar sama dunia, ya dikuburnya sempit, terbatas. Maka dikatakan man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata Allah, barang siapa yang di dunianya ini buta, enggak kenal alam rohani, enggak kenal Allah, ya di akhiratnya enggak kenal Allah, wa adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Jadi kalau kita mengandalkan alam yang kecil ini, jisim kita akan rusak, akan dimakan tanah. Tapi roh kita terus nyambung sampai alam akhirat. Maka yang kita cari adalah rezekinya roh. Kalau rezekinya jisim ini sudah dijamin oleh Allah. Ibadah itu dituntut, rezeki itu dijamin. Makanya jangan sampai kita mencari rezeki dunia sampai lupa ibadah akhirat, yaitu rezekinya roh. Belajar hatinya nyambung sama Allah mulai sekarang, ya sampai mati nanti sudah mulai ngasih. Jadi udah mulai udah mulai melepas rohaniah kita ini dari kurungan jisim kita ini. Sudah mulai dilonggarkan. Jadi orang mati itu jisim ini ibaratnya kurungan. Burung yang ada di dalam kurungan, yang ada dalam kurungan itu rohnya. Nanti orang itu kalau sudah mati, rohnya itu lepas dari kurungan ini. Sekarang sudah mulai belajar melepaskan segala sesuatu. Waktu belajar tidak merasa memiliki, merasa hidupnya milik Allah, matinya milik Allah, harta bendanya milik Allah, anak istrinya, keluarganya dilepas. Jangan sampai ini milikku. Sudah mulai melepas diri sebelum roh dilepas oleh Allah. Supaya nanti kalau mati kita ini nggak gandoli alam yang sangat kecil ini. Supaya lesan kita nanti kalau mati nggak nyebut-nyebut dunia, tapi nyebut pemilik dunia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hatinya senantiasa nyandar kepada makhluk, itu dia akan mendapati sesuatu yang hina. Maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia itu kecuali kegembiraan yang nipu. Yang dimaksud dunia itu segala sesuatu yang kita peroleh lupa penciptanya. Apabila kita nyari dunia ini enggak lupa Allah, namanya dunia berubah jadi bahan akhirat, jadi jembatan akhirat. Apa saja kok melupakan Allah itu dunia. Oleh karena itulah agama menuntun kalau kamu pengen melakukan sesuatu, memulai sesuatu, sebutnya nama Allah. Biar apa? Biar jadi nilai akhirat. Mengakhiri sesuatu, sebutlah nama Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kalau kamu bingung pengen memutuskan sesuatu ini baik atau buruk menurut Allah, sholatlah istikharah. Kalau sudah mantap jalan ragu, jangan memaksakan
diri. Jadi orang itu kalau hatinya nyambung sama Allah, nanti yang nyetir itu Allah. Tapi kalau kita melepaskan diri, hati kita bersambung kepada Allah, yang nyetir akal kita, pikiran kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita diiming-iming kesuksesan dunia, padahal itu hanya fata morgana. Fata morgana itu, kalau orang Jawa mengatakan dok amun, amun. Kalau siang hari itu kayak ada air tapi bukan air yang panas itu. Kelihatannya air tapi bukan air. Disangka air. Disangka itu sesuatu yang menyukseskan, yang membuat keenaan, ternyata membuat penderitaan karena bukan air. Nah, kita ini butuh air kehidupan sejati. Kalau orang Hindu namanya apa, Tirta Nirmala. Lalu Al-Quran mengatakan beda lagi. Kalau Quran mengatakan ma'an ghodako, kata Allah, wa ala wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghodako. Wa ala wistaqamu, niscaya jika mereka istiqomah teguh pendirian ala tariqati, atas jalan kebenaran, atas jalan agama, la asqainahum ma'an ghodako, niscaya ku minumi mereka ma'an ghodako, air yang berlimpah ruah, alias rezeki yang berlimpah ruah, meliputi rezeki jisim, ya rezekinya roh. Asal teguh pendirian, tetap Allah, di mana saja tetap Allah, nggak gampang terpengaruh selain Allah. Itu namanya ma'an ghodako, air yang berlimpah ruah. Kalau dalam pewayangan namanya Banyu Purwito Sari. Kalau Quran namanya ma'an ghodako. Asal teguh pendirian, nggak gampang belot, nggak gampang terpengaruh. Tetap istiqomah, nihati ibadah, jangan sampai nggak dinihati ibadah. Wa ma latifa kita man wajadaka, wa ma, sesuatu apakah yang hilang terhadap orang yang telah mendapatimu? Orang itu kalau hatinya sudah nyambung sama Allah, sudah mendapati Allah, syariatnya, zahirnya sudah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah, hatinya berserah diri kepada Allah, ngikuti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, nggak menentang, itu namanya orang yang sudah mendapati Allah. Jisimnya ngikuti syariat yang dibawa Rasulullah, hatinya hakikat dan ma'rifat. Lam yafkid sayaan, orang itu nggak akan kehilangan sesuatu apapun. Apa yang diinjak jadi barokah. Seluruh usahanya bernilai ibadah. Kenapa? Karena ingat Allah. Ibaratnya orang mukmin sudah menjadi orang mukmin kayak pohon kelapa. Semuanya berguna. Batangnya berguna, daunnya berguna, buahnya berguna. Rasulullah menyontohkan kayak kelapa, kayak kurma. Kurma itu gak gampang roboh. Semuanya berguna. Maka kata Rasulullah dalam hadis, ma min muslimin yahrusu kharsan wa yazra'u zar'an fayakulhul insan awil baim awil tair ila kanat lahu sadaqah. Tiada manusia menanam tumbuh-tumbuhan, dimakan orang, dimakan ternak, dimakan burung, dihitung sedekah, karena yang nanam orang mukmin. Jadi kita ini nggak perlu dalam hati kita merasa kehilangan sesuatu. Walaupun itu diserobot oleh orang, sebenarnya itu nggak hilang. Bahkan kalau ada orang menyerobot hak kita,
yang itu sudah halal, orang itu sama dengan mengurangi keberkahan rezekinya sendiri. Orang itu kalau sedekah pahalanya dilipat gandakan sampai 700, kan gitu ya. Berarti orang itu kalau nyerobot hartanya orang lain juga dikurangi keberkahannya sampai 700 kali lipatan. Jadi nggak hilang, nggak usah bingung. Ya susah boleh, tapi berlarut-larut sampai merasa itu kehilangan, bener enggak? Itu hanya pindah tangan. Jadi kalau diserobot orang ya kita doakan mudah-mudahan apa yang sudah diambil oleh orang lain menjadikan barokah terhadap rezeki saya. Ada orang utang nggak bayar-bayar, ya mudah-mudahan nanti bisa bayar. Kalau toh nggak bisa bayar, mudah-mudahan rezeki saya semakin barokah. Ikhlaskan. Ya, kalau ditagih memang orangnya nggak punya, ya kan? Ya udah diikhlasi. Sambil berdoa, karena kadangkala kita ini diangkat derajatnya oleh Allah melalui kita ini memang menolong orang lain atau hak kita dizalimi oleh orang lain. Secara syariatnya ya diatur sedemikian rupa. Kalau kita punya kerjaan ya diatur, dikasih peraturan, ya dikasih undang-undang, kok tetap keserobot? Ya sudahlah, kita serahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah ganti yang terbaik. Orang itu kalau senantiasa ridha terhadap apa yang dimiliki diambil oleh orang lain. Kalau orang itu nggak mulia, ya anaknya akan jadi mulia. Kalau anaknya nggak jadi mulia, cucunya akan jadi orang yang mulia. Yang penting ikhlas. Karena menurut ini orang itu kalau lam yafkid saya, orang kalau sudah hatinya nyambung sama Allah nggak ada yang hilang. Harta benda kita itu hanya pindah tangan. Oleh Allah ditempatkan di bumi yang lebih subur. Bal hasala ala ghayatil maksud, bahkan dia berhasil atas puncaknya maksud. Apa yang diraih oleh Allah diberikan barokah, diberikan berhasil. Karena hakikatnya antara hamba dan Tuhan itu gak ada jarak. Loh kalau orang itu hatinya sudah nyambung sama Allah dengan gak berjarak, ya apa yang dituju pasti berhasil karena sudah gak ada jarak lagi. Istilahnya, ungkapan udah menjadi sabdo pendito ratu. Ucapannya jadi kenyataan karena sudah sirna dirinya, tinggal kekuasaannya Allah, kekuatannya Allah, kehendaknya Allah. Jadi kalau kita itu nyandar sama Allah, semuanya disandarkan kepada Allah, ya nanti yang muncul ya kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Jadi maksudnya akan diwujudkan oleh Allah karena ketika dia bertujuan hatinya nyambung sama Allah, maka diberikan berhasil ya karena Allah. Jadi kita kalau dekat sama majikan itu ya nggak repot-repot. Majikannya yang maha kaya. Haitsu kunta sam'ahu, sekiranya engkau menjadi pendengarannya. Jadi orang itu kalau sudah nyambung sama Allah, hatinya sudah merasa diliputi oleh kebesarannya Allah, jiwa raganya semuanya, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Pendengarannya akan tajam karena dipancari karena dipancari oleh sifatullah, namanya sifat sama. Allah itu as-sami, maha mendengar, mancar sifatnya, namanya sifat sama. Pendengarannya itu dijaga oleh Allah. Di dalam pendengarannya nggak masuk sesuatu kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kalau dengar omongan-omongan yang nggak ada nilai ibadah, ya ketutup telinganya itu oleh Allah. Merasa nggak nyaman. Ya pokoknya orang itu kalau sudah nyandar sama Allah yang begitu itu dia akan ditemukan orang-orang kalau ngomong itu didengar tuh enak gitu. Kalau ketemu orang yang ngomong kalau didengar enak. Bahkan bisa nambah ibadah. Karena apa?
pendengaran kita sudah dijaga oleh Allah. Tapi kalau nggak dijaga, kadang ketemu orang ngomongnya ya nggak enak yang dengar. Baru dengar satu kata sudah muak. Jadi orang itu kalau pendengarannya dijaga oleh Allah, dijaga dari maksiat, dijaga dari omongan-omongan yang nggak enak. Kita kan kadang sering masuk omongan-omongan yang nggak enak, yang macam-macam ya. Nggak pengen gara-gara diomongin orang jadi pengen itu ya. Nggak bisa. Ada orang itu mau mitnah, mau ngomongin kejelekannya, mau ngajak ghibah, ketolak. Kan udah dijaga. Jadi orang itu kalau pendengarannya dijaga oleh Allah, akan ditemukan oleh orang yang ucapannya itu akan ngajak ke jalan Allah. Wa basarahu, penglihatannya ya dijaga oleh Allah. Lihat ya enak nyaman. Kok sesuatu itu nggak nyaman, ya hatinya itu refleks innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok nyaman, enak rasanya, alhamdulillah. Kok kagum, subhanallah. Isinya tuh zikir. Ditemukan yang enak-enak. Nggak enak itu kadang-kadang memang hatinya tuh nolak, nggak ngerti hakikatnya sesuatu yang dia lihat. Dikiranya balak padahal nikmat. Jadi semuanya jadi zikir. Alhamdulillah, subhanallah. Mengatasi sesuatu nggak mampu, hatinya tiba-tiba ngomong la haula wala quwata illa billah, timbul kemampuannya. Namanya orang dibimbing sama Allah. Loh kalau nggak dibimbing oleh Allah, la haula wala quwata illa billah itu nggak akan muncul dari rohaniahnya. Maksakan diri, akhirnya malah jatuh, nggak ketolong. Intinya orang itu kalau sudah pendengarannya dijaga oleh Allah, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, semuanya itu serba enak. Wa jami' quwwahu, dan seluruh kekuatannya itu sudah nimbul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nimbul dari kekuatan diri sendiri. Jadi sudah kuatnya karena Allah, melihatnya karena Allah, mendengarnya karena Allah. Loh, orang kalau sudah begitu, ya dikumpulkan oleh orang-orang yang ahlilah. Loh, nanti mati ya kumpul orang-orang yang begitu. Kenapa? Kata Rasulullah, almar'u ma'aman akhabba alaih. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Senang ahli Allah, ya insya Allah mati kumpul ahli Allah. Seneng ngaji begini, insya Allah mati nggak jauh dari ngaji. Ya syukur ngaji mati, alhamdulillah udah ikhlas. Ikhlas nggak? Ya, ikhlas, alhamdulillah kita ngaji ini mudah-mudahan istiqomah ngaji saya mati dalam kondisi ngaji. Sholat mudah-mudahan istiqomah sholat, mati dalam kondisi sholat, baca istighfar mudah-mudahan pas terakhirnya pas istighfar terus. Kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan berakhir ketika roh kita dicabut oleh Allah, ketika alam kecil ditinggalkan oleh alam yang besar, jisim ditinggalkan oleh roh. Jadi sebenarnya malaikat pencabut nyawa itu nggak nyabut nyawa kita, itu enggak gitu. Dia nunggu. Jadi kalau orang mukmin itu hanya ngeden keluar rohnya. Kayak orang lahiran gitu loh. Dukun bayi itu nggak sampai ngotot bayinya, hanya nunggu. Nanti kalau bayinya udah keluar, baru ditangkap. Roh kita itu keluar, ditangkap oleh malaikat maut, gendong kalau rohnya orang mukmin. Loh, kalau orang yang bukan mukmin matinya susah, karena banyak ketergantungan selain Allah. Ya kalau ibaratnya orang lahiran nggak bisa keluar, ya akhirnya disesar. Malaikatnya nyawesar, ditarik, gimana? Kalau enggak ya disedot, divakum. Jadi dipaksa akhirnya keluarnya. Jadi yang dipaksa keluarnya itu orang yang enggak mukmin, orang yang hatinya enggak nyambung sama Allah. Akhirnya rohnya karena kecintaannya pada dunia sangat tebal, enggak keluar, ditarik, grok. Ada yang seminggu enggak mati, sebulan enggak mati, ngkrak. Jadi kalau orang mukmin tuh
Menurut Imam Ghazali kayak orang yang melahirkan gitu. Meninggal itu kayak orang lahiran, yang ngeden otomatis keluar, malaikat itu gendong. Rohnya itu digendong oleh malaikat pencabut nyawa. Jadi enggak, maksudnya dicabut ditunggu oleh orang mukmin. Nah, mudah-mudahan roh kita ditunggu, malah ikan nggak sampai ditarik-tarik. Loh, kata Rasulullah keluarnya kayak apa? Kayak rambut dicabut dari adonan roti, enteng seret. Nah, itu harapannya. Makanya kita belajar. Ini ya belajar ya. Belajar, mudah-mudahan roh kita nanti gampang keluarnya. Mati dipanggul oleh malaikat maut. Kayak anak kecil gitu, disayang-sayang. Terus diaturkan, ditaruh di alam selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam kubur. Nah, di sana keluarga kita sudah nunggu. Sana itu nunggu keluarga kita ini. Jadi bisa ketemu keluarga di alam barzah. Asal orang itu nggak ada sangkut paut terhadap manusia. Masih punya sangkut paut atau utang dan lain sebagainya. Kalau sebelum diikhlaskan, dihalalkan, ini bermasalah. Ditahan dulu sebelum ahli warisnya bisa melunasi atau meminta halalnya kepada pemiliknya. Jadi kalau semuanya pendengarannya sudah Allah, penglihatannya Allah, kekuatannya Allah, ya nanti rohnya keluar itu ya karena Allah yang bimbing. Biasanya ada tandanya, aromanya itu wangi. Kalau memang orang ahlilah, kalau enggak ketika keluar di keningnya itu ada keringat. Jadi kita belajar, ini belajar kok bisa belum? Belajar, mudah-mudahan ngambil kebenaran kitab ini kita diberikan mati yang husnul khotimah. Laqad khaba man radiya dunaka badalan. Sungguh telah rugi. Khaba itu rugi, kalau bahasa Jawanya tuno. Man radiya dunaka badalan, orang yang rela terhadap selainmu sebagai ganti. Kasahwati, seperti beberapa syahwat, keinginan-keinginan, waladati dunyawiyati, keledatan-keledatan dunia, wal ukhrawiyah, dan keledatan akhirat. Faqad ru'ya Asibli, sungguh telah dimimpikan siapa Asibli? Imam Sibli. Imam Sibli itu muridnya Syekh Junaid. Syekh Junaid itu terkenal Sadatus Sufiyah, tuanya orang ahli sufi. Asibli itu waliullah. Dimimpikan fil manami, di dalam waktu tidur, ba'da wafati, setelah wafatnya. Setelah wafatnya Imam Junaid itu ada orang yang dimimpikan tentang perihalnya Imam Asibli. Faqila lahu ma fa'alahu Allah, maka orang yang mimpikan Syekh Imam Sibli itu berkata, maka dikatakan kepada Syekh Junaid, ma fa'alahu Allah bika, Syekh Junaid, Syekh Imam Sibli, Imam Asibli, apa yang Allah lakukan denganmu ketika kamu itu mati? Apa kata Imam Asibli? Lam yutalibni bil barahin ala da'wi. Allah tidak menuntut kepadaku dengan beberapa hujah atas dakwaan. Ila ala sa'in wahidin, kecuali Allah hanya nuntut satu yang jadi persoalan yang ditanyakan oleh Allah kepadaku. Kultu, saya berkata, orang yang mimpi itu, kultu, saya berkata, Allah, kecuali satu yang dituntut oleh Allah. Ketika saya ditanya oleh Allah, saya mengatakan, yauman la khasarata a'dzam min khusranil jannah wa dukhulin nar. Kata saya pernah mengatakan, kata Imam Sibli, tiada kerugian
yang paling agung daripada kerugian surga dan dimasukkan neraka. Kerugian yang besar itu orang setelah mati nanti nggak masuk surga, digiring di neraka. Fakola, orang mati nggak masuk surga, dimasukkan neraka kan kerugian. Fakola, maka Allah berkata, wa ayu hasarotin adamu min khusroni liqai. Apakah ada kerugian yang lebih agung min khusroni liqai daripada kerugian bertemu denganku? Ternyata yang rugi yang paling besar itu bukan orang tidak dimasukkan surga, bukan orang dimasukkan neraka, tapi kerugian seseorang yang paling besar itu ketika hatinya nggak bisa nyambung sama Allah, nggak bisa ketemu Allah dalam istilah. Sehari nggak ingat Allah, rugi yang besar. Itu mengalahkan ruginya orang tidak dimasukkan surga. Senafas sih lo nggak ingat Allah, itu sudah kerugian yang sangat besar. Ternyata kerugian sangat besar itu bukan orang nggak masuk surga, bukan orang masuk neraka, tapi hatinya orang itu lepas dari ingat kepada Allah, nggak dirahmati oleh Allah. Kata Allah, wa may yarju liqa'a rabb wa may yarju liqa'a rabbi falyamal sholihan wa la yusyrik bi ibadati barang siapa mengharapkan rahmatku, wa may yarju liqa'a, lupa saya ayatnya itu. Jadi kerugian yang besar, kerugian yang hati kita nggak nyambung sama Allah, kita nggak dirahmati oleh Allah, itu rugi. Karena surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Kalau Allah itu pencipta makhluk, yang paling rugi ya nggak bisa ketemu Allah. Walaqad khasira man bagha anka mutakhawalan. Sungguh telah merugi man bagha anka mutakhawalan. Orang yang mencari perpindahan darimu. Ayatolabat takhawul, artinya orang tersebut mencari pindah an khadratika dari sisimu ila ta'aluki kepada bergantung bigorika dengan selainmu. Kal karomati, seperti beberapa keramat, wal mukasafati, mukasafah, ibadah ilu dzikir, itu pengen ampuh, pengen dapat keramat, itu namanya bergantung kepada selain. Atau pengen mukasafah, hatinya bisa melihat alam-alam gaib, itu nggak boleh secara ketauhidan. Karena ada orang itu ibadah pengen punya keampuhan, pengen punya kehebatan, bisa mukasafah. Maka rezeki yang besar di sisi Allah itu tiada lain ketika seseorang itu zahirnya diberi rezeki taat kepada Allah, hatinya bisa pasrah kepada Allah. Itulah kekeramatan sejati. Walaupun nggak bisa terbang di angkasa, nggak bisa jalan di atas air, nggak bisa terbang laksana burung, nggak bisa lari kayak kecepatan angin. Tapi kalau zahir kita diberikan ketaatan, hati kita bisa pasrah kepada Allah, itulah namanya keramat. Faqad taqaddama
anna hadza sabiyun biman talaba min maliku ayakuna jalisu falam yarda ila bi siyasati dawab. Sungguh telah lewat keterangan orang ini diserupakan dengan orang yang dipanggil sama raja, disuruh dampingi, orang itu malah nggak puas, malah pergi ke kandang kuda, pengen ngasih makan kuda. Oh, disuruh sama majikannya, kok malah pengen jadi tukang pemakan kuda. Nah, kita ini kalau kita ini sudah hati kita sudah tenang, bisa nyandar sama Allah, bisa zikir sama Allah, ya sudah nggak usah pengen yang macam itu sudah. Dari kita bisa taat, hatinya sudah pasrah, itu sudah nikmat yang paling besar. Tinggal bersyukur, mudah-mudahan nikmat ibadah nggak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ayatnya tadi wa may amal liqa rabbi wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa berharap kepengen ketemu aku, kepengen rahmatku, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan atau bersandar kepada seorang pun selama-lamanya. Kadang-kala ayat itu kadang lupa. Namanya manusia ya lupa. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting mudah-mudahan ya hati kita senantiasa nyandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. As-somad itu artinya tempat bergantung. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai makom ma'rifat billah. Begitu juga anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan senantiasa ditolong oleh Allah, menjadi kekasih Allah dunia sampai akhirat bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.